Kalau kita sudah mau berpindah tapi masih belum bisa move on dengan masa lalu, lah gimana kita mau pindah gitu. Ini videonya sebenarnya ceramahnya bener nggak ya? Mhm, Ini aku harus ngelakuin apa kalau misalnya nggak benar? mhm, Ini apakah aku harus komen ataukah aku hanya diam saja? Itu cerita 99 bunuh dia. Mhm, Kemudian ketemu Ustadz. Ustadz iya. saya bunuh 99 kira-kira masuk surga enggak? Oh kamu neraka. Bunuh lagi. Ya Kan Allah, maksudnya dia heeh, bisa tobat enggak bisa. Kamu masuk neraka. Tuh mmm. bunuh lagi. Genaplah 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat orasi semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga teman-teman di rumah pada sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi bersama saya Feby yang akan memandu beberapa menit ke depan untuk sobat orasi yang ada di rumah. Oke, sobat orasi. Di era sekarang, media sosial dipenuhi berbagai konten tentang Islam. Ada yang bikin hati adem, ada juga yang bikin hati tuh kayak bingung gitu, memicu perdebatan terkait Islam. Gak sedikit juga anak muda itu yang masih ngerasa kayak pengen belajar agama tapi takut. Bagaimana dia takutnya itu takut salah, takut dihakimi, atau lain-lainnya. Hmm. Nah, sebenarnya Islam itu seperti apa sih? Apakah Islam identik dengan kekerasan, peraturan, dan lain-lain, atau justru sebaliknya? Oke, di episode kali ini Sobat Orasi, Feby tidak sendiri. Feby tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum Ustadz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Oke, Feby. iya. Iya. Oke Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Oke, Ustadz. Nah, kita nih bakal ngobrol seputar fenomena anak muda, Iya, iya, media iya. sosial, Mhm, mhm. dakwah, hingga bagaimana Islam yang menggembirakan. Nah, nanti kita kemas dalam satu tema, yaitu Islam yang menggembirakan, Ustadz. Oke. Wah, dari temanya ini saya udah menggebu-gebu banget nih. Pasti Ustadz Miftah juga sangat menggebu-gebu nih Ya, mendengar harus temanya. gembira ya, Mbak. Ya, kita sebagai Muslim ya harus Iya. Muslim yang menggembirakan karena Islam itu menggembirakan Ustadz. Mhm, mhm, Nah, sebelum kita memulai nih Ustadz, kalau misalnya mhm. judul tema kita itu Islam yang menggembirakan, dijadikan judul film. Nah, kira-kira Apa ya? judul film atau judul buku, kira-kira diberi judul apa sih Ustadz menurut Ustadz Miftah? Bahagia. Bahagia. Iya, Wah, luar biasa. Tepuk tangannya dong, tim. Oke. bahagia. Oke, bahagia. Kenapa tuh Ustadz? Ya, karena dengan beragama kita akan bahagia. Iya, betul sekali. Jadi Islam itu sesungguhnya kan agama yang mengarahkan kita pada kebahagiaan Mm-mm, dengan piranti-piranti yang dimilikinya, gitu mm-mm. kan? Tujuan Islam sendiri kan sebagai rahmatan lil alamin, Betul. pemberi Rahmatul penebar lil kas alamin. Aduh, aduh, kayak nazar penebar ya Ustadz. penebar kasih sayang. Mm-mm, Jadi betul. keberadaannya memang untuk memberikan dampak kasih sayang itu. Mm-mm. Islam kemudian memberikan apa namanya arah tentang bagaimana seorang itu hidup sehingga kan bahagia karena dia dia akan tahu arahnya mau kemana gitu. Oke. Dan yang penting sebenarnya dengan Islam itu seseorang itu tidak akan pernah khawatir Oke. dan merasa takut dengan masa depannya karena tadi sudah dijelaskan dan diarahkan betul bagaimana sesungguhnya kita menjalani hidup dan kehidupan ini sehingga bagi kita terutama anak muda ini nggak usah khawatir gitu beragama itu bahagia. Oke. Nah, dari rasa khawatir ya Hmm, Ustadz. hmm, Saya tuh pernah mendengar teman-teman saya dan mungkin juga saya dulu kayak pemikirannya sama kayak hmm, mereka. hmm, Kayak aduh aku pengen banget berhijrah, tapi aku pengen banget juga dekat sama Islam, tapi aku takut dihakimi karena masa laluku. hmm. Entah aku tuh berbuat dosanya banyak banget atau aku tuh masih banyak banget kekurangannya Ustadz. Nah, bagaimana Islam memandang perasaan ini Ustadz? Sebenarnya kan
menghadapi sesuatu yang berubah Mhm, itu pasti tidak selamanya berjalan linear, mhm. itu dinamis gitu Iya loh. betul Ustaz. Untuk kita berpindah saja dari satu titik ke titik lain itu pasti ada tantangan yang dihadapi. Mhm, Ada sesuatu yang harus, kita upayakan sungguh-sungguh. iya, Bahkan mungkin ada pengorbanan yang harus mhm, kita lakukan. Sehingga ketika kita berhijrah kemudian ada tantangan-tantangan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti gitu loh. mmm, Karena itu bagian dari konsekuensi, mhm, konsekuensi perjuangan itu sendiri. oke, Justru ketika kita bisa menghadapi itu, disitulah bukti bahwa kita betul-betul mau berpindah. betul Nah, sekali kalau Ustaz. kalau kita sudah mau berpindah tapi masih belum bisa move on dengan masa lalu, lah gimana kita mau pindah gitu loh. Berarti kita harus move on ya Iya, Ustaz? tapi yang kemudian yang kedua terkait dengan komentar tadi, sebenarnya kan komentar itu persepsi ya, Mhm, persepsi. Nah, persepsi itu kan mungkin dilihat selama ini hanya satu aspek. iya, Satu sisi lah dia mhm, melihat diri kita. Tapi ketika kita kemudian sudah melakukan sesuatu yang lain, mudah-mudahan itu memberikan persepsi yang berbeda. Sehingga oke, kemudian, oh ternyata dia nggak begini toh. Dia mhm, ternyata begitu ya. Oh dia ternyata, oh tapi saya salah. Dia, nah, gitu mhm, kira-kira iya begitu. betul betul, Maka persepsi itulah yang kemudian harus kita kekhawatiran terhadap persepsi itu harus kita coba eliminir lah. Ya, oke, tentu sebagai manusiawi lah kita ada, tapi dengan cara apa ya? Dengan cara tadi kita menunjukkan sikap yang lain. oke, Bahwa bahwa kemudian kita belum bisa baik 100% ya tidak mungkin toh buat kue iya langsung jadi kan. iya betul sekali Ustaz, Buat apa itu yang teman-teman suka seblak langsung jadi kan tidak gitu kan. Pasti kan nanti ya kerupuknya itu akan lama dimasak oh dan dulu. seterusnya lah, kira-kira begitu, baru bisa dinikmati. Iya betul Ustaz. Kira-kira begitu. Mhm. Nah, Ustadz, terkait tadi kekhawatiran, terus Mhm, itu bagaimana Islam menyikapi, hal ini. Nah, kadang kita itu yang baru aja berhijrah, Ustadz. mhm, Nah, kita kan sering tuh, mengikuti kajian-kajian, mhm, Ustadz. mhm. Nah, mengikuti kajian-kajian itu kita tuh, kadang bukan hanya di satu ustadz Heeh saja, heeh heeh. tidak berguru di hanya satu Mhm, ustadz, melainkan banyak guru, banyak mhm ustadz-ustadz, mhm banyak kajian-kajian yang kita ikuti. mhm Nah, kita juga sering melihat sosial media, mhm Ustadz. Nah, di sosial media itu sering juga banyak, kayak yang short-short video mhm yang dia itu kayak ceramah-ceramah ini, itu. Nah, ada beberapa nih, mungkin bukan hanya teman-teman di rumah ya, tetapi, saya juga merasakan Ustadz kayak, ini videonya sebenarnya ceramahnya bener nggak ya? mhm Ini aku harus ngelakuin apa kalau misalnya nggak benar? mhm Ini apakah aku harus komen ataukah aku hanya diam mhm saja mhm. atau bagaimana Ustadz? Nah, Oke dengan pemikiran seperti itu, apa yang sebenarnya harus kita lakukan Ustadz? oke. Jadi begini, beragama itu bukan dengan perasaan, Mhm, bukan dengan perasaan semata ya. Jadi mhm, kita, wah berdasarkan perasaan, tapi beragama juga bukan hanya berdasar keyakinan, dalam mhm, arti berdasarkan pada keyakinan. Hanya keyakin sama-sama yakin. mhm. Nah, beragama juga harus diikuti dengan pemikiran. Oke. Maka, akal itu memiliki peran penting dalam kita memahami agama. Kita dilarang loh oleh Allah untuk mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. "Wala Oke. taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Nah, karena apa? Karena pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan pemikiran kita, otak kita dan Mhm, hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. betul sekali. Jadi ketika kita mendapatkan informasi-informasi itu, jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Kita coba untuk melakukan pemahaman dengan akal pikiran kita. Tentu untuk mencapai pemahaman yang baik, kita pun perlu membaca rujukannya. Oke, seperti rujukannya itu hadis atau Hadis atau mungkin Al-Quran. ke beberapa kitab atau buku yang Oke. berikan ditulis oleh ustadz-ustadz yang kita Mhm, yakini. Nah, kemudian dari situ juga agar kita tidak salah menggunakan akal, ya tentu kita juga harus terbimbing. mhm, Terbimbing oleh ustadz yang mungkin punya otoritas dalam pemahaman keagamaan itu. mhm. Yang karena otoritasnya itulah kemudian dia bisa menjelaskan kepada kita, "Oh, ini toh maksudnya." Nah, kemudian, "Oh, ini toh caranya," gitu. Saya sering mengibaratkan begini, Mbak, kita ini kadang-kadang kan
suka ini ya, mungkin Mbak Feby suka nasi goreng lah gitu kan. Iya, Nah, nasi goreng. Tentu nasi goreng produk di rumah sama di mhm, warung-warung itu beda berbeda-beda. banget Ustadz, Walaupun mungkin bahan dasarnya sama, sama, ya kan? Itu kan mhm, nasi kan nggak pasti iya, ada. Bahwa kemudian ada topping-topping A, B, C itu mhm, kan mungkin berbeda. Nah, sekarang kita itu harus pertama memang paham terhadap Al-Qur'an, hadis jelas. Itu mhm, sumber utamanya. Itu nasinya gitu loh. oke, Bahwa kemudian cara mengolah nasi itu menjadi nasi goreng yang nikmat mhm, itu sangat tergantung cara orang memahami. Nah, ustadz-ustadz di media sosial itu mungkin memiliki cara-cara tadi. Nah, oke, kitalah yang kemudian bisa meramu itu. Nah, yang oke, pertama tuh bahannya itu benar apa enggak, itu penting mhm, itu jadi harus dipahami. Jangan sampai orang bilang mie goreng dibilang nasi goreng. Ini nasi goreng. Magelangan Ah, kali ya ya Ustadz? itu berarti nggak bisa dikatakan nasi goreng. Magelangan itu bukan nasi goreng. Dia Mmm, ya Magelangan, kira-kira begitu. mhm, Maka tadi bagaimana memahami tadi itu harus punya dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian pikiran kita gunakan tentu pikiran yang jernih ya, yang terbimbing oleh hati nurani yang jernih. Nah, kemudian yang kedua, karena kita teman-teman nih Gen Z ini terutama anak muda itu kan kaya ilmu ya, iya, diskusinya ilmu, banyak referensi. iya betul, Nah, kita bisa kemudian kaitkan dengan ilmu yang kita miliki. Banyak kok misal apa namanya, bicara tentang pertumbuhan manusia di Al-Qur'an kayak apa, mhm, di keilmuan biologinya seperti apa. Tentang komunikasi juga sama, dan seterusnya lah. Jadi antara sumber teks Al-Qur'an, hadis kita harus pahami, kemudian, apa, ilmu pengetahuan dan akal itu juga harus kita gunakan. Saya kira itu. oke. Berarti Ustadz, menurut Ustadz, tantangan nih buat Gen Z dalam mempelajari, Islam, Mhm, itu tuh apa sih Ustadz tantangannya? Karena kita lihat tadi kan Ustadz, salah satu tantangannya ya biasa kita tuh menelan informasi secara mentah-mentah, mhm mhm kayak tadi di mhm. sosial media. Nah, berarti tantangan lain selain menelan, informasi yang mentah-mentah apa Ustadz? Jangan instan sebenarnya. Jangan instan. Iya. Oke, Jadi ya harus berproses. oke. Loh nggak mungkin nggak berproses kan? Iya Nah, betul masa betul. langsung simsalabim nggak ada. Maka ketika memahami pun harus berproses. Ketika dapat informasi tidak langsung percaya, didiskusikan, Mhm, didialogkan, didalami, dipahami, akal mencerna seperti apa, dasar teks seperti apa, kemudian informasi yang lain seperti apa, ilmu pengetahuan seperti apa. Sampailah dialektika itu. mhm, Mungkin perlu didiskusikan dengan orang yang tepat. mhm. Sampailah nanti pada pemahaman, oh ini bismillah. Kira-kira begitu. Oke. Nah Ustadz, sedang tren juga nih kayak hijrah itu mengikuti tren. Hmm, Nah, jadi itu tidak mengikuti kebutuhan hati. mhm mhm. Nah, apakah, ada yang bilang gini, "Gak papalah aku ikut tren aja dulu, kali-kali, mungkin, ikut tren ini kebawa jadi ke hati," Mhm gitu loh. mhm. Nah, itu bagaimana Ustadz? Saya Ya, juga masih bingung gitu loh kalau misalnya, kalau saya eee, sih sayang aja. sayang aja. Kenapa tuh, Sayangnya Ustadz? gini, sama-sama ada effort, sama-sama ada Mhm, usaha, sama-sama ada pengorbanan lah kalau mhm dikatakan mhm, begitu, tapi nggak dapat apa-apa gitu loh. mhm. Coba bayangkan nih, kita bayangkan. Iya, Nabi itu kan pernah mengatakan tuh, yang hadisnya panjang itu, mhm. "Innamal a'malu Malu binniyat biniat. wa innamal likulli imri'in ma nawat." Kan di hadis itu lanjutin tuh, Mhm, siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan hijrahnya itu karena Allah dan mhm, Rasul. Tapi kalau dia hijrahnya karena dunia yang mau diinginkan atau wanita yang ingin dinikahi atau pasangan yang ingin mhm, dinikahinya, maka dia dapat itu. Sekarang saya tanya, orang-orang yang berhijrah dari Mekah, yang niatnya karena Allah, mhm. niatnya pengen cari pasangan, niatnya pengen dunia, sama-sama ini enggak, capek enggak? Capek Ustadz, iya Capek, capek sama-sama banget. berkorban enggak? Sama-sama Sama berkorban, sama-sama ada tantangan enggak? sama-sama ada tantangan Ya dong artinya kan Ustadz. rugi. Mhm, Ya gitu loh, kalau cuma ikut tren rugi. mhm, Maka insya Allah niatkan karena Allah. Bahwa kemudian oke, caranya ada tren kita ikuti, tapi nilai pokoknya karena Allah. Nanti di situ kita nggak dapat trennya, tapi mhm, kan dapat Allah. betul, Kalau dapat Allah, insya Allah tren itu akan kemudian ada tren sendiri yang kita bangun.
Tapi kalau Oke. dapat tren saja, nggak dapat Allah, rugi gitu loh. Trennya tuh kayak yalil-yalili gitu Iya, loh Ustaz. rugi pokoknya nanti malah sampai di sana kok kayak Iya. kosong gitu, hampa kan jadi rugi. Mhm. Nah, sobat orasi di rumah Nono ya, ikut-ikut tren doang untuk berhijrah ya. Nah, kita itu harus dari hati ya Ustadz. Mhm. Nah, di era media sosial juga Ustadz, kita harus terlihat sebagai muslim yang sempurna. Mhm, Nah, menurut Ustadz itu apakah menjadi muslim yang baik itu memang harus selalu terlihat sempurna Ustadz? Dengan misalnya nih, kita kan baru, kayak Ustadz bilang tadi kita tuh harus ada proses. mhm. Apakah dalam prosesnya itu harus terlihat langsung sempurna atau kita langsung bertahap? Mungkin dari kalau wanita ya Ustadz, dari kerudungnya, penampilannya yang tadinya pakai celana nggak berhijab, harus langsung pakai yang kerudung besar, gamis, atau bagaimana Ustadz? Iya, eee, prinsipnya, agama itu tidak memberikan sesuatu yang sempit, yang sulit bagi Mhm, hambanya ya. mhm. Dan Allah katakan tidak menjadikan dalam agama itu min haraj, dari kesulitan itu. Iya. Maka kemudian kita harus, punya punya pandangan bahwa agama itu mudah, Mhm. tapi jangan dibuat mudah gitu loh, paham Iya. ya maksudnya? Agama itu mudah tapi jangan buat mudah. Nah, proses itulah yang harus kita lakukan. Oke. Artinya ketika kan tidak mungkin juga toh kalau kita mau berpindah dari kota A ke B. A ke B langsung tiba-tiba, tapi kan ada titik variabelnya itu. Misal kota Mhm. A itu di angka 7, kota B di angka 8, Mhm. 7,1, 7,2, 7,3, Mhm. 7,4. Nah, kira-kira begitu kan. Oke. Kalau misal di sini ini dari Jogja mau ke Solo, Mhm. ya nanti harus lewat Klaten, harus lewat Oke. dan seterusnya kan, Oke. Kartasura, baru sampai Solo. Kita kalau langsung tiba-tiba terbang ke Solo, nggak mungkin. Nah, Oke. nggak apa-apa, berproses. Berat. Cuma yang penting adalah tetap konsisten pada niat. Oke. Ada kisah menarik Apa kalau tuh Ustadz? di saya agak lupa di kitab Riyadhus Shalihin apa ya, Mhm. terkait dengan apa di ini di Arba'in, kitab Mhm. hadis Arba'in. Tentang cerita orang yang membunuh 99 orang itu. Oke. Itu di Arba'in kalau nggak salah. Iya. Ah, itu cerita 99 bunuh dia. Mhm. Kemudian ketemu ustad. "Ustad, Iya. saya bunuh 99, kira-kira masuk surga enggak?" "Oh, kamu neraka." Bunuh lagi. Ya Kan Allah. maksudnya dia Heeh. bisa tobat, "Enggak bisa, kamu masuk neraka." Tuh Mmm. bunuh lagi, genaplah 100. Lah kemudian dia ketemu lagi seorang ustad, katakan, kamu bisa akan diampuni oleh Allah dengan syarat kamu harus menuju kota X." Ya, dia Mhm. jalanlah kota X. Tapi baru di tengah-tengah kota X itu dia meninggal. Ya Allah. Meninggal kan, Iya. kemudian malaikat berdebat, ini neraka apa surga? Iya. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menghitung jaraknya. Mmm. Jauh, di manakah, di titik tengah itu lebih jauh ke tempat lama atau lebih dekat ke Dekat ke tempat tempat baru? terbaru. Lebih dekat ke lah kira-kira Mhm. begitu. Dihitung, ternyata lebih 1 langkah. Wah, Jadilah lebih lebih dekat ke kota masuk surga. Masya Nah, itu Allah. menandakan bahwa menunjukkan bahwa kesempurnaan itu ya usaha itu sebenarnya. Mhm. Bahwa kemudian sebelum titik sempurna, kemudian kita dipanggil oleh Allah, insya Allah sudah pada jalan kebaikan. Hadisnya jelas loh, Iya. maaf ayatnya jelas. Di surat Ali Imran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu proses Mhm. penyempurnaan terus menerus. Tapi kemudian kata kuncinya di situ, wala Mhm. tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Jadi keislaman itu yang perlu dijaga, prosesnya itu. Oke. Kira-kira begitu. Jadi nggak usah khawatir. Mmm. Coba perbaiki, Oke. perbaiki terus Pokoknya kita harus sampai kapan? continue. Sampai Allah memanggil kita. Karena kalau sempurna Oke. nggak ada manusia yang sempurna. Kira-kira Berarti kita begitu. harus, Islam itu kan menyempurnakan ya Ustadz, Hmm, berarti kita harus terus-terus mencari, di mana titik kesempurnaan itu hmm. sampai kita dicabut, nyawanya, Dipanggil oleh Allah Subhanahu iya, wa taala. boleh. Oke, Ustadz. Nah, eee, tadi kan kita sudah dari awal bagaimana itu berhijrah ya Mhm, Ustadz, mhm, bagaimana, mhm, Islam, memudahkan mhm, manusianya. mhm, Terus itu, mungkin nih Ustadz,
kebiasaan sederhana apa yang bisa dilakukan, bagi kita Gen Z yang baru mau berhijrah nih Ustadz, biar menghadirkan, rasanya tuh Islam menggembirakan? Rumusnya kata Nabi, Mhm, adwamuha wa inqal. Jadi betul Ustadz. ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Mhm, Itu yang pertama rumusnya. mhm, Kecil tapi konsisten. oke, Apa yang dilakukan? Yang tahu teman-teman sekalian. Saya mau oke, melakukan apa? Yang penting kebaikan kan? mhm, Nah, itu yang penting konsisten. Jadi kalau mau misal saya mau infak. Ya infak itu apakah langsung 200.000 atau 1.000 tiap hari gitu. Nah, sedekah juga boleh, ya, sedekah ya. dalam bentuk senyum. Nah, itu yang pertama. Yang Heeh, kedua kemudian itu rumus yang pertama ya. mhm, Jadi adwa mau. Yang kedua, karena kita itu berproses, kita harus meyakini bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan itu harus kita ikuti dengan kebaikan. oke, Karena kebaikan itu akan menghapus kesalahan itu. Wa'at bi'is sayyata al hasanata mhm, tamhuha. mhm, Jadi oke, kita harus mengikuti kesalahan yang kita lakukan dengan kebuatan baik, hasanat itu ya. Kemudian hasanat tadi itu akan menghapus perbuatan salah tadi. oke, Jadi ini Nabi loh yang iya, mengatakan. Jadi Islam itu sangat apa ya, sangat memahami kondisi kita, memahami dan memudahkan memudahkan. kondisi Jadi kalau kita. kita sudah berbuat kesalahan, jangan diulangi kesalahan itu gitu loh, tapi cari kebaikan. Oke. Yang paling gampang, mohon maaf ini misal tadi pagi bangun telat subuh, ya sekarang duhurnya nggak boleh telat, asarnya nggak boleh telat, kira-kira begitu contohnya. Atau mungkin langsung berinfak, atau Mhm, tambah sholat sunnah gitu. Itu mhm, untuk menutupi tadi. oke. Atau tadi pernah menyakiti teman, oh tadi saya menyakiti teman, datanglah ke teman itu bawa hadiah, bawa Wah, permen, kan bawa tahadu coklat. tahabbu. Iya, jadi itu akan menghapus Mhm, pada prinsipnya di situ. Jadi iya, saya kira 2 hal itulah. Yang pertama adalah kecil tapi konsisten. Yang kedua, jangan pernah, berhenti untuk berbuat baik. Kalau oke, kita buat kesalahan, tutupi dengan kebaikan, dan oke, sebagainya. Itu terus-menerus saja, maka insya Allah kita akan menjadi pada yang titik oke. tadi yang sempurna tadi. Oke, sobat orasi, pokoknya jangan berhenti menjadi orang baik ya, Iya, Ustadz. Tapi biasa tuh di caption-caption iya. Ustadz, jangan berhenti jadi orang baik, tapi aku sering disakitin. Aduh, gimana nih Ustadz? Gimana? Lebih baik disakitin Heeh. manusia daripada disakitin Allah. Wah, itu Gitu. harus dijadiin highlight ya teman-teman. Oke Ustadz, sepertinya ini, waktunya udah beberapa menit, kita udah nggak kerasa ya Mhm. Ustadz. Nah, mungkin bisa dikasih wejangan nih buat sobat orasi yang ada di rumah, pesan untuk mereka apa untuk berhijrah bagaimana Ustadz? Manusia itu tidak ada yang sempurna. Mhm, Jadi kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk sempurna dalam konteks fisik, dalam konteks kesempurnaan dalam arti kesempurnaan fisik, ada akal. Tetapi dia tidak sampai pada tingkat kesempurnaan itu secara otomatis. Dia pasti ada kekurangan-kekurangan, ada hal-hal yang perlu dia tingkatkan. Nah, oleh karena itu jangan berhenti untuk meningkatkan kualitas diri itu. oke, Agar kesempurnaan yang sudah Allah berikan itu apa, ketidaksempurnaan dari kesempurnaan yang ada itu terus ditutupi. Nah, dengan cara apa? Tadi, kuatkan iman kita, keyakinan kita harus kita tumbuhkan terus di kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya kita harus berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita kapanpun. berada. Insya Allah dengan iman dan berbuat baik itulah kita bisa menjaga kualitas diri kita. Oke, Terakhir, saling peduli, saling menghargai. Nah, itu insya Allah. oke. Betul Ustadz, saya juga sering merasakan itu ya apalagi saya anak rantau Hmm, Ustadz, hmm. selalu dipesanin, eee, kamu harus berbuat baik dimanapun dan kapanpun dan, eee, tidak tidak selamanya orang yang kamu kasih baik itu, bakal dapat, imbalannya Mhm, gitu. mhm, Pasti mhm. dapat imbalannya tuh dari hal yang tak Betul. terduga-duga. Nah,
Berarti, kita melihat ya sisi Islam itu sangat menggembirakan, tidak Mhm, terduga-duga juga bagaimana dan kita sebagai muslim memang harus menjadi muslim yang membahagiakan iya, juga dan menggembirakan. Oke, terima kasih banyak Ustadz Miftah ya sama-sama Mbak Feby, Ustadz. Ya ya. Allah udah jauh-jauh ke sini. Jogja macet Ustadz tadi? Enggak, aman aman. Ini Aman paling ya? ada acara tapi sebentar lagi selesai gitu Oke. ya. Hari ini ada acara budaya di Jogja itu, Saparan Oke, namanya. oh Saparan. Iya, Oke Ustadz, terima kasih atas ilmunya, ya, inspirasi dan pesan-pesan yang luar biasa ya siap untuk siap saya pribadi dan siap. sobat orasi yang ada di Ya, rumah terima tentunya. kasih, ya. Oke, terima kasih juga sobat orasi yang sudah ada di rumah yang menonton dari awal sampai akhir ya Ustadz. Semoga ilmu yang diberikan tadi bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan Iya, sehari-hari. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz. Saya sama-sama. akhiri, sampai jumpa di episode Orasi Podcast berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi